申し訳ないのですが、近いうちに城下町付近にされてしまいますか。さあ行くぞ。けどそれが僕がちゃんと知ってるしね。Halo para animers yang tahunya cuma rebahan sambil nonton menggunakan wifi tetangga. Gimana kabar kalian? Apakah masih aman wifi tetangganya? Nah, di video kali ini Mimin akan menceritakan atau membahas salah satu anime summer terbaru kali ini, yaitu anime isekai yang berjudul Level 2 Karachi Data Moto Yusuba yang sekarang udah nyampe ke episode ke-9. Nah, buat kalian yang penasaran dengan apa yang akan terjadi di episode terbaru kali ini, langsung saja siapkan minuman, kencangkan celana dalam, dan yaps tanpa banyak bacot. Langsung saja kita ke alur ceritanya. Slebeu. Setelah Riz memasak untuk mereka semua, melihat bentuk makanan tersebut, mereka merasa jika itu sangat enak. Riz pun menyuruh mereka semua agar menikmati masakannya. Blossom nampak sangat menyukai burger buatan Riz. Bahkan menurut Bella, burger itu lebih enak dari restoran yang ada di kota. Balirosa memuji Riz yang sangat pintar memasak, yang mana semua itu berkat Milena Sensei yang telah mengajarinya memasak. Fleo yang bertanya apakah Riz masih mengikuti kelas memasak. Riz bilang jika sensei yang dulu mengajarinya sedang berkunjung ke Hokuto kemarin, jadi dirinya ketemu dengannya. Lalu saat Riz menemui Milena, yang mana mereka udah lama tak berjumpa, yang mana kali ini Riz datang untuk mengucapkan terima kasih, yang mana karena berhasil memasak, Riz berhasil mendapatkan hati Fleo berkat bantuan Milena. Mendengar itu, Milena sangat senang. Sebagai gantinya, Milena akan mengajari Fleo masakan keluarga. Riz memuji Milena yang sangat baik. Dia bahkan mengajarinya masakan yang disukai anak-anak. Terus di tengah obrolan dan keasikan mereka yang masih makan, secara tiba-tiba pintu berbunyi yang ternyata guys. Hai, 勇者の任については怒っ。いえ、 Setelah Elizabeth masuk dan disuguhkan minuman oleh Balirosa, meski ya dia itu merasa minuman buatannya itu kurang cocok untuk seorang putri kerajaan, tapi sebagai putri yang tidak ingin menyakiti perasaan orang lain, Elizabeth akan meminumnya. Namun dia meminta maaf terlebih dahulu karena ada hal penting yang harus dirinya bicarakan dengan Fleo. Jadi Elizabeth meminta agar mereka meninggalkan dirinya berduaan dengan Fleo. Mendengar itu tentu saja Riz tidak mau, yang mana dia dendam dengan betapa buruknya perlakuan kerajaan pada suaminya itu. Jadi ya pastinya dia tidak mau keluar. Sebagai laki-laki yang sayang istri, anjay, Fleo mengerti dengan perasaan Riz. Fleo akan bicara dengan Elizabeth asalkan istrinya tetap berada di dalam bersamanya. Dan jika itu adalah sesuatu yang tak bisa didiskusikan di depan istri, maka Fleo mempersilahkan Elizabeth untuk keluar. Tentu Elizabeth mau nggak mau harus melakukan apa yang Fleo inginkan. Dengan itu Fleo menyuruh semua waifunya untuk keluar dari sana. Setelah kepergian mereka, Elizabeth lalu bersujud di depan Fleo. Sekali lagi sebagai perwakilan kerajaan, dirinya memohon ampun atas kesalahan mereka padanya, terutama mantra yang dipasang ke kantung tak terbatas dan membuang Fleo ke hutan De La Veza. Fleo lalu menyuruh Elizabeth untuk mengangkat kembali kepalanya. ただのしがない将軍の王女様がわざわざこんな。 Elizabeth lalu menunjukkan sebuah peta. Itu adalah peta sihir yang menunjukkan posisi pasukan Clairot. Tiap tanda kuning itu adalah batu sihir yang dibawa oleh pemimpin batalion. Fleo terkejut karena itu seharusnya adalah rahasia yang tak boleh dibocorkan pada siapapun. Elizabeth bilang jika efek pemurnian yang disebar di sekitar kota istana akan memudar. Saat itu terjadi, pasukan kegelapan akan melanjutkan invasi mereka. Tapi para penyihir kerajaan belum pulih. Mereka bisa menempatkan pasukan menggunakan taktis geografis, tapi melakukan itu akan membuat beberapa kota mudah diserang. Itulah kenapa dirinya datang untuk meminta bantuan Fleo melindungi kota-kota itu. Elizabeth tak bisa meminta Fleo untuk bertarung sebagai pahlawan kerajaan. Mendengar itu, Riz merasa itu sangat egois. Elizabeth tidak hanya bersikap angkuh, tapi sekarang dia ingin menyeret suaminya yang membenci perselisihan ke dalam perangnya. Namun Elizabeth malah berkata bahwa raja yang terbaring lemah karena pemurnian akan segera bangun. Dirinya merasa dia akan mengirim pasukan untuk menyerang mereka karena bersekongkol dengan iblis. Merasa jika Elizabeth itu mengancamnya, tapi Elizabeth berkata tidak, ada sesuatu yang harus dirinya lakukan saat dia masih menjadi pemimpin Clairot sementara, yaitu kejahatan mempermalukan pahlawan sejati. Terlebih kejahatan mempermalukan pahlawan sejati
Terlebih kejahatan mengangkat pahlawan palsu. Elizabeth berniat melengsarkan raja untuk kejahatan itu dengan sangat memohon Elizabeth ingin beliau mau membantunya karena raja telah melindungi kerajaan dari berbagai bahaya. Tapi di sisi lain beliau sering mengabaikan mereka yang membutuhkan bantuan. Elizabeth akan menggantikannya agar dirinya bisa menyelamatkan semua orang. 国王と同程度に采配。王女様は僕 Seperti yang dirinya duga, Vleo itu bisa membaca pikiran Elizabeth. Vleo bertanya apa gunanya Elizabeth menunjukkan informasi rahasia pada Vleo kalau dirinya itu punya hubungan dengan musuh. Rhys menjawab jika dia ingin Vleo tetap diam dan tidak membuat masalah. Vleo membenarkan hal itu. Sejak awal Elizabeth tidak menganggap Vleo bagian dari pasukannya. Elizabeth berkata bahwa dirinya tak ingin meninggalkan kota-kota itu, dan itu merupakan perasaan yang sebenarnya di dalam dirinya. Singkat cerita, setelah semua perbacotan yang terjadi, scene pindah ke para petualang yang sedang mencari seorang buronan, yaitu seorang pahlawan palsu. Namun setelah mereka pergi dari sana, ternyata si pahlawan palsu itu bersembunyi di balik semak-semak, guys. Yang mana dia juga bersembunyi bersama Suya. Di sini Suya malah nangis, guys, karena dia udah kelelahan bahkan sampai kelaparan juga. Yusa yang mempunyai dua makanan yang entah apa itu namanya, Yusa pun memberikannya pada Suya. Itu merupakan makanan terakhir yang mereka miliki. Suya sangat senang dan berterima kasih pada Yusa. Yusa sendiri tak menyangka jika Suya masih mau mengikutinya. Tapi menurut Suya, Yusa itu juga sama. Seharusnya dia itu lari meninggalkan dirinya yang menjadi beban, tapi dia masih mau bersamanya. Suya tidak ingin terus-terusan di penjara. Selain itu, saat Yusa membuka pintu penjara, itu sangat keren di mata Suya. Meski ya Yusa itu payah dalam banyak hal. Mendengar itu, Yusa jadi agak malu, tapi dia tak peduli dirinya pahlawan atau bukan. Jika dirinya mati, maka semuanya akan usai. 行くぞ。 Mereka berdua berhasil ditangkap dengan jaring laba-laba yang muncul, dan ternyata muncullah sesosok iblis atau apa ini juga nggak tahu gua. Yang mana dia itu sedang mencari tumbal dan akhirnya menemukan seorang pria tampan. Mendengar itu tentu mereka berdua sangat terkejut. Singkat cerita, di malam harinya Rhys dan Vleo yang hendak tidur tapi di ranjang yang berbeda. Udah nikah tapi beda ranjang, anjir. Terus Rhys pindah ke ranjang Vleo dan bertanya apakah Vleo sedang memikirkan tawaran Elizabeth, yang mana sebenarnya Vleo itu tak suka bertarung, tapi dirinya juga tak bisa tinggal diam saat beberapa kota dalam bahaya. Vleo juga bertanya-tanya soal apa yang harus dirinya lakukan di dunia itu. Kalau mereka punya anak, dia ingin hidup bahagia bersama anak-anaknya. Dia juga ingin membuat dunia yang mana para iblis dan manusia hidup damai tanpa adanya perang. Meski sadar itu akan sangat sulit, tapi jika itu sesuatu yang harus dirinya lakukan, maka dia akan melakukan apapun untuk mewujudkannya. Rhys yakin jika suaminya itu bisa melewati hal-hal yang terlihat sulit, dia juga akan membantu sebisanya. Di keesokan harinya, di sebuah desa, nampak lonceng yang dibunyikan karena ada pasukan yang datang dari hutan dekat gerbang timur laut. Menyadari itu adalah pasukan kegelapan, semua orang pun langsung dievakuasi. Sedangkan di tengah hutan ada seorang bocil yang asik bermain sendirian, dan secara tiba-tiba sesosok goblin hendak menyerangnya. Namun seorang datang dan menghajar goblin itu, yang mana orang ini adalah Vleo dan yang binatang ini adalah Rhys. Vleo lalu membuat kekai pelindung dan menyuruh si bocil itu agar lari. こんな面倒事を無報酬で。敗北。 Para monster bertanya kenapa sesosok Lupin alias serigala raksasa yang biasa disebut Fenrir bisa berpihak pada manusia. Vleo bilang jika mereka adalah pelindung kota, dirinya tak akan menyakiti mereka jika mereka mundur. Tapi jika mereka menyakiti warga kota itu, maka dirinya tak akan memberinya ampun. Merasa jika mereka itu diremehkan oleh manusia, para monster pun auto marah. Rhys berkata jika mereka para monster aja nggak bisa menembus penghalang milik Vleo. Namun tak lama, dari belakang para monster muncul satu monster yang jauh lebih besar lagi. Rhys menjelaskan jika itu adalah Cyclops, suku terkuat di pasukan kegelapan dan merupakan pelayan Yui Garde. Cyclops yang tahu jika itu adalah Fenrir. Cyclops berkata bahwa pemimpin Rhys adalah salah satu 4 penguasa neraka, tapi dia sangat bodoh dan mati. Merasa kesal dengan bacotan Cyclops, Rhys pun berniat untuk menyelawannya seorang diri, yang mana Fenrir yang dimaksud oleh Cyclops itu adalah kakak Rhys yang merupakan salah satu dari 4 penguasa neraka. Dengan kematian kakaknya, ras Fenrir menjadi dihina. Oleh karena itu sebagai sang adik, Rhys tak akan tinggal diam. Merasa jika itu
itu adalah hal yang sangat penting bagi istrinya. Mau nggak mau Flyo pun takkan ikut campur, tapi dia bilang agar Riz tidak membunuhnya. Riz lalu keluar dari Kekai dan pertempuran pun dimulai. Dengan sangat mudah Riz membuat Cyclops tak bisa bergerak guys. Andai Flyo tidak menyuruh Riz untuk menahan diri, mungkin Cyclops itu udah modar guys. Cyclops kesal karena Riz menggunakan trikotor seperti manusia padahal dia itu adalah iblis. Tapi Riz bilang jika dirinya tak menggunakan trikotor itu mungkin Cyclops udah mati. Cyclops lalu memerintahkan semua monster untuk menyerang Riz dan jangan sampai Riz itu lolos. Para monster menyerang Riz secara bersamaan. Namun ya, Flyo dengan sangat mudah membuat mereka semua tak bisa bergerak. Riz berkata jika seharusnya dirinya saja yang bertarung, tapi karena duel udah selesai, Flyo menyuruh Riz untuk tidak bertarung lagi. Flyo lalu menggunakan kekuatan penyembuh pada Cyclops dan dalam sekejap luka Cyclops ini langsung sembuh seketika guys. Cyclops lalu bertanya apa mau Flyo, yang mana Flyo hanya ingin agar mereka semua mundur. Dirinya bisa mengirim mereka semua ke hutan Delphaze dengan teleportasi, tapi Flyo ingin agar mereka pergi dengan kemauan mereka sendiri. Cyclops ini bertanya siapa sebenarnya Flyo itu. Flyo bilang jika dirinya hanya manusia biasa yang punya hubungan spesial dengan iblis. Dirinya juga ingin berdamai dengan mereka semua, tapi jika mereka tak mau mendengarkannya maka dirinya akan terus menghalangi mereka sampai mereka semua mundur. Setelah semua monster dan iblis pergi dari sana, di sini Riz bingung apakah itu akan cukup untuk membuat mereka semua mundur, yang mana mereka akan menyerang lagi setelah diperintah. Seharusnya tadi mereka berdua membuat para monster babak belur terlebih dahulu agar mereka tak akan mengulanginya lagi. Menurut Flyo, itu memang cara tercepat untuk membuat mereka tidak kembali lagi, tapi itu akan meningkatkan kebencian antara manusia dengan iblis. Setelah itu beberapa orang datang menghampiri mereka berdua, yang mana orang-orang itu berterima kasih karena Flyo telah menyelamatkan kota mereka. Mereka yang takut dengan sosok Fenrir di hadapan mereka. Namun Flyo menenangkannya, yang mana dia bilang Fenrir itu adalah partnernya. Si bocil pun berterima kasih karena Flyo telah menyelamatkan dirinya tadi. Flyo lalu berkata bahwa mereka datang atas perintah putri pertama yaitu Elizabeth, dan setelah itu mereka pun langsung pergi dari sana. Sin lalu pindah ke istana kerajaan, yang mana salah satu prajurit melaporkan bahwa ada petualang misterius yang mengusir pasukan kegelapan di berbagai daerah. Para menteri yang bertanya siapa sosok di balik semua itu. Prajurit bilang jika petualang itu ditemani oleh Fenrir dan wajahnya ditutupi oleh topeng serigala. Setelah mengusir pasukan kegelapan, petualang itu menghilang tanpa memperkenalkan diri. Bahkan orang itu juga mengaku diutus oleh Tuan Putri yaitu Elizabeth. Mendengar itu tentu Elizabeth sangat terkejut. Sang menteri pun yakin jika tidak salah lagi orang itu adalah sang pahlawan sejati. Pak menteri pun menyuruh si prajurit untuk mengirim surat ke setiap daerah. Jika mereka bertemu dengan petualang itu maka mereka harus membantunya semampu mereka. Sesampainya di kerajaan iblis, Yuigarde yang telah menguasai tahta kerajaan iblis, dia bertanya pada Pufun apakah persiapannya udah selesai. Yang mana ternyata Pufun itu adalah nama orang yang menculik Yusa dan Suya tadi. Yang mana Pufun merasa beruntung karena dirinya menemukan sepasang manusia dengan kemampuan tinggi, yang mana mereka akan membuat teknik rahasia yang akan mereka gunakan untuk melawan Goru. Ya, seperti yang kalian tahu, Goru itu adalah raja iblis yang sekarang, sedangkan Yuigarde dan antek-anteknya berniat untuk mengambil alih tahta. Mereka akan melakukan ritual super hibridasi untuk meminjam kekuatan dewa jahat, sedangkan Yusa dan Suya mereka akan menjadi tumbal untuk dewa jahat. Dan yap, situlah akhir dari anime level 2 Karachid Data Moto Yusa Kouho no Materi Isekai Live episode 9. Nah, buat kalian guys ya yang penasaran dengan apa yang akan terjadi di episode berikutnya, makanya pentingin terus channel Anime Senpai. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Sleepy.